Cerita diawali dengan menunjukkan seorang penembak jitu bernama Swagger bersama satu rekannya yaitu Donnie, di mana Swagger ini adalah seorang sniper terkenal yang tidak pernah meleset. Kini mereka berdua sedang menjalankan sebuah misi perdamaian pada zona konflik di Ethiopia. Tepat di atas Bukit Tandus, mereka terus mengawasi pergerakan kendaraan sniper dari pasukan pemberontak yang sedang melaju ke arah kamp pasukan Amerika Serikat. Jarak sekitar 2000 yard jauh di dasar lembah tentunya tak masalah bagi Swagger dan Donnie. Justru disitulah ketangkasan dan bidikan mereka lah sedang diuji saat ini. Perhitungan yang matang dan ketepatan memilih momen menembak benar-benar telah membuat pertahanan lawan berantakan. Namun entah apa yang terjadi, pusat komando tiba-tiba seperti menganulir keberhasilan Swagger dan Donnie, bahkan langsung memutuskan sinyal komunikasi saat itu juga. Keheranan Swagger semakin bertambah ketika sebuah heli datang dan tiba-tiba iya, heli tersebut menghujani peluru ke arah Swagger. Padahal pihak intelijen tak mengonfirmasi apapun terkait serangan lewat jalur udara. Lalu dari manakah pihak heli itu berasal? Kita lihat saja nanti. Perlawanan yang tak seimbang pada peristiwa tersebut telah merenggut nyawa Donnie yang merupakan sahabat Swagger yang menemani perjuangannya selama ini. Hal tersebut tentu saja membuat Swagger marah karena telah kehilangan sahabatnya, dan Swagger langsung menembak heli tersebut. 3 tahun setelahnya, semenjak misi terakhir yang dianggap gagal oleh pihak intelijen, Swagger lebih memilih pensiun dan mengucilkan diri di sebuah rumah gubuk yang ada di gunung dan jauh dari keramaian. Keseharian Swagger ditemani oleh guguk kesayangannya yang bernama Bolot. Pada suatu hari Swagger kedatangan tamu dari FBI. Mereka adalah Kolonel Isaac Johnson beserta 2 orang pengawalnya yang entah siapa namanya. Yang jelas dia bukan Bolot. Pak Isaac membujuk Swagger untuk membuat skema penembakan dari jarak jauh terkait adanya rencana pembunuhan terhadap presiden yang berhasil teracak melalui rekaman transmisi. Washington DC, Baltimore, Philadelphia. Dengan skill Swagger ini diharapkan dapat menggagalkan rencana pembunuhan tersebut. Karena Swagger masih berjiwa muda dan masih ingin membela negara, ia tak banyak basa-basi dan langsung menyetujui tawaran tersebut. Namun sayangnya, dia tak menyadari adanya motif terselubung di balik skema tersebut. Singkat cerita, Swagger mulai melakukan survei dan mengamati 3 tempat yang dirasa si sniper dapat menempatinya. Swagger langsung memperhitungkan jarak dan arah pandang dari 3 tempat tersebut. Mulai dari letak kamera CCTV, kecepatan angin, suhu udara, kelembapan, dan jarak tembak tak luput dari perhatian Swagger. Maka Swagger memilih Philadelphia sebagai titik lokasi yang paling memungkinkan untuk terjadi. Well, that's what I would do. 2 minggu setelahnya, tepat pada hari kunjungan presiden itu, Swagger di bawah kolonel dan kawan-kawannya memasuki sebuah gedung tak resmi yang kelihatannya telah usang. Dari balik jendela gedung tersebut, Swagger terus menganalisa dengan seksama segala kemungkinan terjadinya teror terhadap presiden. Di sisi lain, sebuah senjata otomatis yang telah dipersiapkan oleh kelompok rahasia dan mengarahkan arasnya tepat di posisi presiden di mana presiden tengah berpidato. Hingga pada saatnya Swagger meyakinkan kemungkinan buruk akan segera berlangsung, namun tiba-tiba loh, Swagger ditembak oleh seorang oknum polisi dari belakang yang sebelumnya bersama dia dan diiringi dengan tembakan jarak jauh yang mengarah ke kepala agung uskup Ethiopia ketika beliau sedang mendampingi presiden di sampingnya.
Kondisi saat ini sangat kacau balau yang dimana Swagger menjatuhkan diri dari atas gedung untuk menghindari serangan dari oknum kepolisian tersebut. Namun sialnya 2 butir peluru mengenai tepat di bagian paha Swagger tersebut. Kejadian tersebut telah membuat Swagger sadar bahwa ini adalah jebakan yang dibuat oleh para petinggi intelijen. Saat Swagger pergi, si oknum tersebut menyiapkan sniper milik Swagger dan membuat penembakan ini seolah Swagger yang melakukannya. Dengan berjalan pincang, Swagger menemui seorang agen FBI yang sedang mengintai situasi. Dia bernama Nick Memphis. Nick langsung menodongkan senjata ke arah Swagger dan Swagger spontan mengatakan, "Bukan aku pelakunya, tapi aku dijebak oleh seseorang." Setelah itu, Swagger melumpuhkan Nick dan merampas mobil miliknya, lalu kabur dari sana. Di tengah-tengah perjalanan, Swagger pun dikejar oleh aparat kepolisian karena jika Swagger lolos maka akan lain lagi ceritanya. Saat Swagger terkepung oleh aparat kepolisian, dia pun langsung menceburkan diri bersama mobilnya ke Laut Madura dan menebeng salah satu kapal yang tengah lewat di sana. Singkat cerita, Swagger mendatangi rumah seorang janda muda bernama Sarah Van. Dia adalah mantan istri almarhum teman seperjuangannya dulu yang bernama Donnie. Pada awalnya Sarah meragukan Swagger karena maraknya isu yang ada di berita baru-baru ini. Namun Swagger terus meyakinkan Sarah bahwa sekelompok oknum telah menjebaknya dan dia tidak bersalah. Please. Dan pada akhirnya Sarah menerima Swagger dan merawat luka Swagger yang tengah dialaminya. Di sisi lain, sebagai agen FBI, Nick tahu persis tentang background Swagger bahwa dia mempunyai jiwa nasionalisme yang sangat kuat, sehingga Nick yakin bahwa bukan Swagger lah pelakunya. That's the flag behind the president. Swagger shot a silver dollar at a grand. Melihat banyaknya kejanggalan, Nick pun langsung mendatangi TKP dan mencari informasi tentang kasus ini. Namun sayangnya, Nick tidak menemukan informasi apapun dan berujung penculikan terhadap dirinya. Di sebuah gudang pinggir sungai, Nick diikat dan dihajar habis-habisan oleh para oknum. Namun ketika hendak dibunuh, tiba-tiba Swagger menembak oknum tersebut dari jarak jauh dan muncul seperti ninja. Semenjak itulah, Nick rela mengorbankan karirnya demi untuk membongkar kejahatan berbalut konspirasi di FBI terkait penembakan Uskup Agung Ethiopia. Kabar bergabungnya Nick dan Swagger mengisyaratkan bahwa pertempuran babak baru akan segera dimulai. Kembali ke Pak Ishak dan komplotannya yang kini telah mulai resah, yaitulah, dan membuat berbagai strategi untuk memancing Swagger keluar dari tempat persembunyiannya, termasuk menculik Sarah untuk menjadikannya sandera. Sementara itu, Swagger ditemani Nick yang sedang mendatangi seorang ahli persenjataan terbaik yang berada di sebuah pedesaan terpencil dan tak disebutkan nama orangnya. Namun kemahiran si kakek ini membawa titik terang dalam rangka membongkar di balik penembakan Uskup Agung. Bishop was completely mangled on impact. FBI match was Kind of thing ain't been done in a long time though. Berdasarkan data yang dimiliki oleh si kakek, ternyata orang yang dibalik penembakan tersebut adalah Mikhailo Serbiak, atau kita sebut Mikhail, seorang sniper bayaran yang kondisinya kini telah lumpuh. Men, women, children, killed them by the hundreds. Sake of argument, somebody other than him. Dengan sesama sniper pada masanya, tentu saja Swagger sangat mengenali sang sniper tersebut. Singkat cerita, mereka berdua telah berada di Virginia. Dengan adanya informasi bahwa Mikhail sengaja ditempatkan di tempat tersebut sebagai opsi kedua untuk memancing kedatangan si Swagger.
Saat telah masuk ke dalam rumah, ia pun langsung mendamui Michael sambil menodongkan pistol. Ia menceritakan semua terkait dengan penembakan Uskup Agung. Dan setelah Michael menceritakan semua konspirasi ini dan memberitahu Swagger bahwa dalang dari semua ini adalah Kolonel Isaac Sobari dan Charles. Demons, you, me, of the accrual of money and power, was to survive that Tina. Dan Michael pun langsung bundir saat itu juga. Sementara di luar rumah, pasukan khusus utusan Kolonel Sobari datang mengepung dan memaksa Swagger untuk menyerah. Namun justru merekalah yang terperangkap oleh ranjau bom yang telah Swagger pasang sebelumnya. Calm down. Untuk kesekian kalinya, strategi yang dipraktekkan oleh Isaac dan kawan-kawan tak mempan untuk menghentikan Swagger. Hingga pada suatu hari Isaac dihubungi oleh Swagger dan memberitahukan bahwa Swagger memiliki rekaman percakapan dengan Michael tentang kebusukannya selama ini dan memberinya kesepakatan dengan menyerahkan Sarah dan Senator sebagai jaminan yang akan ditukarkan dengan rekaman tersebut. Coming from a goddamn long way off. Where are we meeting? Singkat cerita, Isaac bersama Senator tiba di puncak Gunung Salju, di mana mereka sepakat untuk bertransaksi di sana. Watak penjahat memanglah tidak pernah baik dan ingin selalu menang sendiri. Di mana hal ini disadari oleh Swagger yang sudah berada di tempat tersebut dan jauh lebih lama daripada sniper suruhan Pak Isaac. Dan Swagger pun berhasil melumpuhkan semua sniper tersebut. Situasi tersebut membuat si pengawal Pak Isaac teriak dan menantang Swagger dari kejauhan. Tak diduga bidikan jitu Swagger memutus pergelangan tangannya. Sementara itu, Senator pura-pura berlagak baik dengan membujuk Swagger untuk bekerja sama dengannya. Dengan tegas, Swagger menyinggung soal kejahatan perang yang terjadi di Ethiopia 3 tahun silam, dan hal itu cukup jadi tamparan baginya. Off their arms because their grandmother's grandfather. Raping and murdering innocent women and children, you sick. Di luar dugaan, tiba-tiba 2 helikopter FBI datang dan menangkap Swagger. Dengan terpaksa dia menyerah dan membawa perkara ini ke peradilan. Di hadapan hakim dan penuntun, Swagger berusaha membantah bahwa yang dituduhkannya terhadapnya selama ini tidak benar. Bahkan terkait bukti senjata miliknya itu pun hanyalah rekayasa Kolonel Sobari. Karena ketika itu senapan masih dalam posisi yang tak digunakan dan tak sembarangan orang bisa menggunakannya. Definitely my bullets. Namun sayangnya keputusan majelis justru malah meloloskan Kolonel Sobari dengan dalih materi kasusnya di luar hukum di sana. Dan tentunya hal itu sangat mengejutkan Swagger. All day. Singkat cerita, malam pun tiba, di mana Sobari dan Senator tengah tertawa dengan kebebasannya. Tapi tiba-tiba salah satu anak buahnya jatuh di hadapan mereka dengan lubang peluru di kepalanya. Faham akan isyarat kedatangan Swagger, mereka pun berusaha melindungi diri. Namun Swagger yang sudah tak peduli dengan semuanya, alhasil semua penghuni villa tersebut mokat di tangan Swagger. He's under the floor. Senator. Exactly. Setelah dari sana, Swagger pun mendatangi Sarah yang menunggunya di dalam mobil yang tak jauh dari TKP.